Assalamualaikum. Selamat pagi, siang, sore. Berjumpa lagi bersama saya, Dulur, di Pojok Hukum. Dulur, sekarang ini zamannya sudah serba online ya. Sudah serba instan, semuanya serba elektronik. Semuanya memakai gadget, semuanya memakai komputer dan lain sebagainya. Bahkan untuk berbelanja pun atau bekerja pun menggunakan media gadget atau laptop atau internet lah, seperti itu. Ya, sekarang ini lagi booming, lagi banyak. Itu adalah kasus-kasus penipuan online, terutama online shop ya. Bisa melalui Facebook, bisa melalui Instagram, IG, terus bisa melalui Twitter dan lain sebagainya. Nah, ini saya akan memberikan cara, mungkin ada yang lebih paham lagi, tapi ini nggak perlu diperdebatkan, yang jelas. Dan ini juga pengalaman saya pribadi, pengalaman mengurusi persoalan orang lain. Jadi ada seseorang yang menanyakan, berkonsultasi kepada saya, "Bang, saya melakukan transaksi melalui online shop bla 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 seperti ini, dan setelah saya transfer ke rekening yang bersangkutan ternyata barang tidak dikirim. Setelah saya hubungi ke nomor WA maupun nomor kontaknya sudah terhapus atau sudah dimatikan, nggak bisa berkomunikasi lagi." Jadi yang perlu saya ceritakan di sini adalah begini dulu. Untuk kejadian penipuan online shop atau penipuan elektronik online, ini biasanya kan normalnya kalau kita ada kasus penipuan, yang jelas melalui laporan kepolisian ya. Kepolisian di mana tempat kejadiannya, kapan tempat kejadiannya, lokus deliktinya di mana, tempus deliktinya kapan di mana, kan seperti itu. Nah, jadi dulur bisa membuat kronologi singkat beserta alat bukti yang sudah dulur simpan, terutama bukti transfer dulu. Bukti transfer bisa melalui ATM atau rekening bank atau dan lain sebagainya. Terus kapan kejadiannya, di mana, kerugiannya itu sampai berapa. Ya mudah-mudahan kalau seandainya alat bukti tersebut sudah dulur penuhi, dulur tinggal secara manual saja biasanya datang ke tempat kejadian perkaranya di kantor kepolisian di mana kejadian itu berlangsung ya. Seperti contoh di kecamatan si A, rumah dulur di situ, TKP-nya di situ, ya datang di polsek terdekat ya, di polsek terdekat melaporkan di bagian SPKT, terus dulur sampaikan keluarnya, KTP-nya dulur sampaikan, terus kejadiannya kapan, di mana, terus kerugian dulur. Kerugian itu biasanya untuk kasus cyber gini, kasus-kasus penipuan online shop, biasanya yang banyak ditangani, yang lebih serius, lebih cepat ditangani itu biasanya lebih dari 2,5 juta dulur. Jadi 2,5 juta. Terus juga korbannya juga kalau dulur bisa mengkoordinir, semakin banyak semakin bagus. Jadi kasus penipuan ini kalau korbannya semakin banyak semakin bagus, kerugiannya minim di atas 2,5 juta ya lebih bagus. Jadi pihak kepolisian sendiri bekerja sama cyber, bekerja sama Kominfo, jadi bisa ditindaklanjuti. Yang penting dulur langkah awal itu kumpulkan alat bukti, kronologisnya bagaimana, dicatat, ditulis di kertas, terus apa saja alat buktinya yang dirugikan. Setelah itu
dulur akan mendapatkan bukti BAP tentang laporan kepolisian. Dari situ dulur bisa melapor lagi melalui surat disertai LP tadi, laporan polisi di polsek tadi, ke polisi daerah di mana dulur TKP-nya tinggal. Kalau di kota B Jawa Timur biasanya ada di Polda seperti itu, di bagian kriminal khusus ya, cyber kriminal khusus. Dulu bisa tanya-tanya ke situ dengan membawa surat-surat permohonan atau surat-surat pengaduan masyarakat ya, disertai fotokopi LP tadi. Nanti dari pihak kepolisian akan diarahkan bagaimana. Terus yang ketiga dulur bisa melalui online. Jadi kalau untuk melalui online biasanya dulur akan diarahkan mengenai alamat ke Kominfo. Jadi di Kementerian Informasi dan Komunikasi, jadi di alamat cek kominfo.id. Jadi dulur tinggal buka di Google, Anda ketik, dulur ketik cek rekening cek kominfo.id ya, cek kominfo.id seperti itu dulur. Lebih jelasnya dulur nanti tinggal browsing di situ, nanti tinggal dulur masukkan mengisi data, yang jelas mengisi data. Untuk skemanya nanti di kolom di akhir daripada pojok hukum ini yang saya terangkan sekarang ini, nanti dulur bisa alurnya saya buatkan, harus kemana dulu, nanti silakan dilihat. Terus juga dulur bisa tahu lah cara-caranya, tata cara skemanya, yang harus langkah-langkah yang harus dulur laksanakan. Yang jelas sekarang saya akan menerangkan terlebih dahulu ya itu tata caranya seperti itu tadi. Dulur melakukan laporan berserta kronologis kejadian. Yang penting dulur mendapatkan LP dari polsek, terus dulur melakukan pemberitahuan surat melalui pengaduan masyarakat di Polda atau Polres. Nanti bagian di cybercrime-nya, di krimsus-nya, di situ nanti dulur buat surat, terus minta surat balasan. Nah, nanti kalau sudah dulur mendapatkan bukti-bukti tadi, surat-surat tadi, dulur simpan beserta rekeningnya. Terus untuk memblokir daripada rekening daripada si tanda kutip si terlapor atau pelakunya, itu nanti dulur tinggal buka di search di Google, di cek rekening.id. Nah, di situ dulur akan dibimbing bagaimana modus penipuannya, terus dulur ceritakan secara singkat. Nanti di situ ada tata caranya, langkah-langkahnya, yang form-form yang harus diisi. Dulur tinggal isi. Di situ juga tertuang tentang toko atau nomor rekening biodata orang-orang tersebut atau si pihak terlapor tadi, pelakunya tadi, mulai dari tokonya atau apa, nanti diberitahukan, ada skema, ada alurnya di situ, terus riwayatnya, biodatanya bagaimana dan sebagainya. Nanti dulur bisa tahu di situ. Yang jelas saya memberikan informasi seperti ini, nanti tinggal dulur cek di akhir pemberitahuan pojok hukum ini skema-skema yang harus dulur perhatikan. Di situ juga ada alamat, di search di Google itu ada alamat cybercrime@polri.go.id. Jadi dari situ
dulur bisa melihat alamat di situ. Kalau sudah ketemu, dulur tinggal ngisi form-form yang sudah ada. Nanti dari pihak polisian akan membekukan, atau dari Kominfo akan membekukan rekening-rekening yang diduga pelaku atau terlapor. Lebih baik lagi apabila kasus penipuan ini dengan nominal yang jumlahnya cukup besar dan juga si pihak pelapornya, korbannya adalah lebih banyak, seperti itu. Jadi ada semacam foto laporan kepolisian dari Polsek tadi, foto LP, siapa si A kerugian sekian, si B kerugian sekian, si C kerugian sekian, dijadikan satu, nanti lewat foto yang sudah dikirim ke alamat cybercrime@polri.go.id tadi. Saya kira cukup sekian. Silakan dulur lihat di skema-skemanya, foto-foto ini, nanti dulur tinggal ikuti alurnya. Ya, mudah-mudahan informasi ini menambah wawasan bagi dulur-dulur semua, terutama sekarang sudah zamannya online semua, otomatis kejahatan selalu dimanfaatkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Karena dengan cara seperti itu mudah sekali ya dulur ya, menawarkan suatu barang, mengajak kerjasama dan lain sebagainya, namun tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya atau kalau melakukan kejahatan. Mudah-mudahan dulur tidak tertipu, mudah-mudahan dulur juga bukan korbannya juga, dan juga ini merupakan informasi pengetahuan. Mungkin ada rekan-rekan atau dari pihak kepolisian yang melihat video ini bisa menambahi di kolom komentar. Saya kira cukup sekian. Tetap waspada, tetap sehat, tetap mengikuti prosedur pemerintah tentang new normal, social distance, physical distance, jaga jarak, cuci tangan, dan lain sebagainya. Oke, salam pojok hukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.